Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas M1 Bisnis Internasional, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, kelompok 3 yang beranggotakan Dendi Benanza, Rio Fernando, Jusika Nadira, Cindy Febiola, dan saya Muhammad Ridho Naftiar akan mempresentasikan tugas minggu ke-7 berupa laporan bisnis internasional tentang negara Vietnam dan lingkungan bisnisnya. Saya Rio Fernando akan menjelaskan tentang laporan bisnis internasional. Pada pertengahan tahun 2019, perusahaan asing ramai-ramai keluar dari Cina. Penyebabnya adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang tidak kunjung usai. Setidaknya 50 perusahaan yang mendirikan pabriknya di Cina memindahkan sebagian pabriknya ke luar Cina. Tujuannya adalah untuk menghindari bea dan tarif yang diperlakukan akibat perang dagang tersebut. Apa itu perang dagang Amerika Serikat dan China? Perang dagang Amerika Serikat dan China bermula setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada tanggal 22 Maret 2018 berkehendak mengenakan bea masuk sebesar 50 miliar USD untuk barang-barang Tiongkok. Aturan tersebut berada di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan. Selanjutnya, Tiongkok membalasnya dengan menambahkan tarif untuk 106 produk impor dari Amerika Serikat senilai 50 miliar USD. Perang dagang dengan penuh ketegangan ini dimulai tanpa bisa dipastikan kapan berakhirnya. Perang dagang telah berdampak terhadap perekonomian global. Pimpinan negara di dunia menilai bahwa ekspor itu sehat bagi perekonomian domestik. Namun impor itu memperburuk sehingga politik dagang tarif Cina impor dinilai jadi instrumen penting namun menciptakan perang dagang tersebut. Perang dagang ini tentu akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian dunia dan bisa juga masuk ke ranah politik. Perang dagang bisa masuk ke stadium perang ekonomi akan sangat potensial terjerumus ke dalam perang politik sehingga masuk ke perang sesungguhnya. Dengan demikian, banyak negara akan mengalami kerugian dan kemunduran dalam perekonomiannya sehingga disinilah dibutuhkanlah pemahaman bersama tentang tata kelola perekonomian yang berbeda. Selain itu, perang ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi global. Menurut laporan IMF, pertumbuhan ekonomi 2019 hanya sebesar 3,0%, turun dari proyeksi pada bulan Juli sebesar 3,2%. Dampak perang dagang terhadap perusahaan asing di Cina. Perang dagang ini menyebabkan setidaknya 50 perusahaan asing memindahkan kantornya dan keluar dari China. Dilansir dari The Washington Post, setidaknya 50 perusahaan multinasional telah mengumumkan rencana atau mempertimbangkan pemindahan manufaktur keluar dari China. Menurut laporan Nikkei Asia Review, beberapa perusahaan tersebut seperti Google, Nintendo, dan Dell. Raksasa game Nintendo misalnya telah memindahkan produksi perangkat game-nya dari China ke Vietnam. Sedangkan Google memindahkan produksi motherboard cloud-nya dari Taiwan ke Malaysia. Pun HP dan Dell berencana memindahkan produksi komputernya ke Asia Tenggara. Nintendo dan basis pabrik baru di Vietnam. Nintendo merupakan salah satu dari 50 perusahaan yang telah memindahkan pabriknya keluar dari China. Nintendo adalah konsumer elektronik multinasional dan perusahaan permainan yang bermarkas besar di Kyoto. Mula-mula perusahaan ini sebagai perusahaan kartu dan berkembang menjadi perusahaan mainan hingga permainan video. Nintendo merupakan salah satu perusahaan permainan video terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, yang telah menciptakan beberapa waralaba permainan terkenal seperti Super Mario dan Pokemon. Alasan Nintendo memindahkan basis pabrik ke Vietnam. Nintendo memindahkan sebagian pabrik konsolnya dari China ke Vietnam sebagai upaya untuk mendiversifikasi basis produksinya. Selain itu juga untuk menghindari efek perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Selama ini, hampir seluruh produksi konsol Nintendo disuplai dari pabrikan pihak ketiga di China, dan kini perusahaan telah memindahkan sebagian basis produksinya ke Vietnam pada kuartal ketiga di tahun 2019. Saya Jusika Nadira, saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan bisnis negara Vietnam. Yang pertama, dapat dilihat dari sosial budaya Vietnam. Vietnam adalah bangsa yang berkembang dengan sejarahnya yang panjang, maupun dengan keadaan ekonomi pertaniannya dan ciri yang umum di bidang kebudayaannya, kesadarannya, psikologisnya, dan peradaban yang unik serta kaya. Pemandangan yang spektakuler, orang yang berbudaya tinggi dan ramah. Kehidupan orang Vietnam berdasarkan pertanian yang tergantung satu sama lain.
masyarakat Vietnam saling menghormati untuk menjaga hubungan yang bagus dalam masyarakat. Hal ini akhirnya membentuk sebuah budaya komunikasi. Maka dari itu Nintendo dengan mudahnya mendirikan perusahaan di sana, karena di sana orangnya yang ramah dan sopan santun, serta memiliki komunikasi dengan baik, serta letak geografisnya lebih bagus daripada Indonesia. Yang kedua, perkembangan ekonomi di Vietnam. Reformasi Doi Moi memberikan hasil, yaitu perkembangan yang sekarang disebut dengan ekonomi pasar berorientasi sosialis, di mana negara memainkan peran penting dalam perekonomian. Doi Moi juga membantu Vietnam membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dan Asia Timur. Di tengah lesunya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 7% tahun ini, atau melampaui target yang dicanangkan pemerintah negeri itu. Di sini, Nintendo mendapatkan keuntungan karena Vietnam menjadi destinasi utama bagi investor yang memindahkan pabriknya dari Cina. Hal ini menyusul perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang belum menemui titik terang. Vietnam juga sudah menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru di ASEAN. Faktor biaya di Vietnam terbilang lebih murah, sehingga Nintendo dapat meminimalisir biaya-biaya produksi seperti logistik, transportasi, dan lain-lain. Ketiga, kondisi politik di Vietnam. Vietnam pada memulai kemerdekaannya memiliki politik yang sangat banyak dan mengadakan politik-politik yang sangat teratur, serta mengajak masyarakat-masyarakatnya untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat lain dengan teratur dan damai. Peraturannya pun terikat pada undang-undang di Vietnam dan mengandung unsur terikat, jadi masyarakatnya jika melakukan korupsi atau pencurian akan dihukum ketat. Dan negara Vietnam juga tersebut sebagai negara dengan warga yang melakukan korupsinya hanya sebagian saja dan memiliki keadaan masyarakat yang damai. Kondisi aman dapat dilihat dari adanya Tentara Rakyat Vietnam atau TRV yang secara aktif dilibatkan dalam pembangunan Vietnam untuk mengembangkan ekonomi Vietnam. Dengan adanya TRV, tidak adanya demonstrasi para pekerja di sana, sehingga ini dapat menjadi keuntungan bagi Nintendo yang mendirikan perusahaan tanpa adanya demonstrasi di akhir tahun. Dan juga Vietnam menganut sistem pemerintahan sosialis yang dulunya menganut paham komunis, sehingga lahan dikuasai oleh negara. Jadi jika Nintendo membutuhkan lahan dengan cepat, itu dapat dipenuhi oleh negara. Di Vietnam, peraturan ketenaga kerjaannya lebih longgar, sistem politiknya yang lebih sentralistik, sehingga kepastian logistik lebih besar di Vietnam. Inilah alasan kenapa Nintendo mendirikan perusahaannya di Vietnam. Saya Muhammad Idun Naftiar akan melanjutkan tentang perizinan usaha di Vietnam. Konsultan bisnis perusahaan bekerja sama dengan firma hukum. Banyak perusahaan memilih cara ini karena takut melakukannya sendiri. Hal ini lebih produktif dan mempercepat seluruh proses perizinan. Pendekatan ini memudahkan pemerintah untuk memahami apa yang ingin perusahaan lakukan di Vietnam. Di sini perusahaan Nintendo jika ingin memilih lokasi pabriknya di Vietnam dapat mengurus perizinan usaha dengan memanfaatkan konsultan bisnis karena dipercaya dapat mempermudah dalam kepengurusan. Vietnam juga tertarik dengan investasi bernilai tinggi. Tentunya Nintendo diuntungkan masalah ini karena perusahaan Nintendo sendiri merupakan perusahaan besar dan sudah dikenal oleh khalayak luas. Selanjutnya tentang lingkungan hukum di Vietnam terkait investasi. Semua kegiatan investasi di Vietnam diatur oleh Undang-Undang tentang Perusahaan atau LOE yang disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 29 November 2005 dan Undang-Undang Investasi atau LOI yang disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 29 November 2005. LOE membahas jenis-jenis perusahaan dan perusahaan yang diizinkan beroperasi di Vietnam, tata kelola termasuk ketentuan tentang kegiatan investasi, hak dan kewajiban investor. Di sini apabila Nintendo memperluas cabangnya di Vietnam, maka Nintendo perlu menentukan jenis perusahaan, tata kelola, serta kewajiban sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Vietnam. Untuk investor, di sini pemerintah memberlakukan undang-undang amandemen mengenai investasi dan bisnis, seperti menghapuskan rentetan pagar rintangan investasi dan bisnis yang tidak sesuai dengan kebiasaan ekonomi pasar, tentunya membuat arah investasi dan bisnis semakin kondusif, transparan, dan setara antara badan-badan usaha dan investor. Selanjutnya tentang perkembangan teknologi di Vietnam. Vietnam fokus pada pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan iptek sebagai kebijakan nasional.
Vietnam juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kepedulian pada pencemaran industri. Ini dianggap sebagai faktor penentu pembangun dan faktor pertumbuhan berkelanjutan, terutama dalam konteks revolusi industri 4.0. Apabila Nintendo membuka cabang di Vietnam, tentunya ada keuntungan yang diterima oleh Nintendo, seperti kualitas sumber daya manusia yang paham akan perkembangan teknologi. Selain itu, perkembangan teknologi di Vietnam tentang kepedulian limbah juga akan berdampak baik bagi perusahaan Nintendo sendiri. Berikutnya yaitu tentang etika bisnis di Vietnam. Etika bisnis di Vietnam memiliki perbedaan antara Vietnam Utara dan Vietnam Barat Daya. Etika bisnis di Barat Daya dinilai lebih baik dibandingkan di bagian utara. Oleh karena itu, etika dan pedoman disajikan dalam 4 tema, yaitu persepsi dan budaya organisasi, perilaku terhadap lingkungan alam, perilaku terhadap lingkungan sosial, dan sifat budaya dalam bisnis. Untuk perusahaan Nintendo dapat menyesuaikan dengan etika yang ada di Vietnam, karena adanya perbedaan etika bisnis antara bagian utara dan juga bagian barat daya. Tentunya bagian utara maupun barat daya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila ingin membuka sebuah pabrik contohnya, kami menyarankan bagian barat daya, karena memiliki sumber daya alam yang lebih banyak dibandingkan di bagian utara. Dari segi kualitas sumber daya manusianya, bagian barat daya masyarakatnya memiliki sifat yang setia dan juga teliti. Saya, Cindy Febiola, akan menjelaskan mengenai strategi mode masuk pasar luar negeri. Terdapat 4 strategi yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Strategi yang pertama yaitu ekspor. Ekspor dapat dikategorikan berdasarkan berbagai cara dan saluran perantara, seperti ekspor tidak langsung, ekspor bersama, dan ekspor langsung. Ekspor tidak langsung cocok untuk perusahaan yang memiliki sumber daya yang terbatas namun memiliki minat untuk memasuki pasar internasional dengan cara menguji pasar sebelum memutuskan tujuan ekspansinya. Pada ekspor bersama, perusahaan bisa menjalin kesepakatan kolaboratif dengan perusahaan lain untuk bekerja sama dalam riset, promosi, dan aktivitas lainnya yang mendukung keperluan ekspor. Dan pada ekspor langsung membutuhkan biaya lebih mahal dan komitmen lebih besar untuk pengembangan pasar ekspor. Strategi ini bisa menghasilkan usaha promosi dan penjualan yang lebih efektif. Strategi kedua yaitu investasi langsung. Dengan investasi langsung, perusahaan bisa mengembangkan pasar sesuai arah, mempromosikan dan memanfaatkan sumber daya negara tujuan. Ada 2 cara yang bisa dipakai. Pertama yaitu akuisisi. Strategi akuisisi memberikan sejumlah keuntungan, seperti memungkinkan entry yang cepat, akses ke saluran distribusi, pelanggan yang sudah ada, dan reputasi perusahaan yang sudah mapan. Greenfield adalah strategi perusahaan memulai operasi baru dari awal. Strategi ini dipilih karena beberapa alasan seperti tidak ada target akuisisi yang memenuhi kriteria perusahaan atau target akuisisi yang terlalu mahal. Strategi yang ketiga yaitu internet marketing. Perdagangan melalui internet bisa dipandang sebagai salah satu metode memasuki pasar luar negeri yang efektif. Saat ini banyak perusahaan yang mulai aktif merancang katalog internet, di mana katalog internet ini ditujukan pada negara-negara tertentu dalam situs web yang multibahasa. Strategi yang keempat yaitu sistem kontraktual. Dalam sistem kontraktual ini ada 4 cara yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Yang pertama yaitu melalui kontrak manufacturing. Strategi ini cocok digunakan untuk negara-negara yang ukuran pasarnya tidak memadai bila didirikan fasilitas manufaktur di sana, atau untuk negara-negara yang hambatan tarifnya tinggi. Cara yang kedua yaitu lisensi. Lisensi merupakan pilihan yang tepat apabila perusahaan memiliki hak cipta tertentu, seperti teknologi proses, merek dagang, yang bisa dimanfaatkan dalam skala internasional tanpa harus menggunakan banyak sumber daya untuk operasi internasional. Cara ketiga yaitu waralaba. Seperti halnya lisensi, kontrak waralaba memungkinkan perusahaan berekspansi secara internasional tanpa melakukan investasi modal substansial. Hal ini sangat bermanfaat dalam industri jasa, di mana biasanya biaya membeli atau menyewa tempat operasi secara global kerap kali menjadi hambatan utama. Cara selanjutnya yaitu usaha patungan atau joint venture.
Strategi usaha patungan memberikan sejumlah keuntungan sebagai cara memasuki pasar luar negeri. Meskipun menuntut komitmen sumber daya pasar luar negeri, usaha patungan bisa memberikan potensi laba dan kendali yang lebih besar atas manajemen produksi dan pemasaran di pasar bersangkutan. Berikutnya mengenai masuknya perusahaan Nintendo ke Vietnam. Ada berbagai cara atau strategi untuk masuk ke pasar Vietnam yang dapat dilakukan Nintendo. Apakah melalui ekspor, investasi langsung, sistem kontraktual, maupun internet marketing. Namun, sebelum memulai bisnisnya di Vietnam, Nintendo harus melakukan riset pasar dengan mempertimbangkan setiap faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan perusahaannya. Setelah dilakukan evaluasi, perusahaan Nintendo dapat meninjau cara masuk mana yang akan digunakan untuk memasuki pasar Vietnam. Tentunya dengan menimbang setiap kelemahan dan kelebihan dari setiap mode masuk yang ada. Di samping itu, adaptasi juga diperlukan untuk dapat diterima dan bersaing dengan perusahaan kompetitor yang ada di Vietnam. Adaptasi ini bisa dilakukan dengan cara menyesuaikan, memodifikasi, atau melakukan pembaruan produk. Nintendo yang merupakan perusahaan berfokus pada permainan video dapat mengembangkan dan meningkatkan permainan video pada peringkat mobile karena negara Vietnam sendiri memiliki angka pertumbuhan yang sangat pesat dalam industri game mobile. Hal ini terbukti dengan 38% total pendapatan game di negara itu berasal dari perangkat mobile. Saya Dendi Benanza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekomendasi bisnis untuk mendirikan perusahaan baru di negara Vietnam. Akan muncul pertanyaan, kenapa harus Vietnam yang dipilih? Terdapat beberapa aspek yang membuat perusahaan baru harus melihat Vietnam sebagai target untuk mendirikan dan menjalankan bisnisnya. Di antaranya yaitu, pertama, faktor ekonomi. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara Vietnam cukup tinggi. Sejak memberlakukan liberalisasi perdagangan dan mempromosikan diri buat menarik investor, nilai ekspor negara Asia Tenggara ini meningkat. Vietnam jauh lebih mampu menaikkan angka pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Baru-baru ini, ekonomi Vietnam diumumkan tumbuh di zona positif yaitu 2,6% di kuartal 3 tahun 2020. Hal itu menandakan Vietnam seolah kebal dari corona dan jauh dari resesi ekonomi yang sudah melanda banyak negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Thailand, dan Indonesia sendiri. Kedua, Vietnam aktif dalam hubungan bilateral. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Vietnam diketahui aktif dalam menjalin hubungan bilateral dengan banyak negara di dunia. Dari jalinan hubungan tersebut, Vietnam menyepakati banyak perjanjian perdagangan bebas. Ditambah lagi, Vietnam menandatangani Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP. Kesepakatan tersebut telah mendorong Vietnam menjadi lingkungan bisnis yang kompetitif. Apalagi, dalam perjanjian-perjanjian tersebut, standar kualitas produk manufaktur dan hak-hak karyawan benar-benar dijamin oleh negara Vietnam. Tentunya, ini tidak menutup kemungkinan bahwa negara Vietnam bakal menjadi pusat manufaktur dan basis ekspor. Ketiga, lokasi yang strategis. Negara Vietnam memiliki lokasi yang strategis, apalagi untuk melakukan pengiriman regional di Asia. Inilah alasannya kenapa banyak investor yang beranggapan bahwa negara Vietnam memiliki posisi bagus dalam melakukan ekspor. Vietnam sendiri diketahui memiliki garis pantai sepanjang 3.200 km dan memiliki sekitar 114 pelabuhan. 3 pelabuhannya yang terbesar berlokasi di Haiphong Utara, Da Nang Tengah, dan Saigon Selatan. Selanjutnya, Vietnam mempunyai jaringan transportasi kereta api yang terhubung langsung dengan negara Cina, yaitu Kunming Cina, Haiphong Vietnam, yang mana jaringan ini digunakan sebagai transportasi kargo. Keempat, upah kerja. Besaran upah di Vietnam termasuk lebih rendah dibandingkan dengan negara Cina, bahkan negara Asia lainnya. Di negara Vietnam, besaran upahnya pada tahun 2019 sekitar 120-173 US dollar, dengan besaran tertingginya berada di kota Hanoi dan Ho Chi Minh. Jelas saja, besaran upah di negara Paman Ho tersebut merupakan separuhnya dari besaran upah di Cina. Dibanding Indonesia, selisih besaran upah bisa dibilang tidak jauh berbeda. Besaran upah di Indonesia berada di rentang 102,74 sampai 257,73 US dollar. Kelima, peran pemerintah.
Selain kondisi politik di sana yang stabil, pemerintah Vietnam dinilai bijak dalam mengambil keputusan strategis yang menjadi kebijakan utama. Kebijakan terkait bisnis dan perburuhan membuat Vietnam mendapat skor tinggi dalam kemudahan berbisnis di laporan World Bank Doing Business. Dan juga, pemerintah Vietnam juga aktif dalam menarik banyak investasi, terutama investasi di infrastruktur. Selain itu, investasinya juga difokuskan ke pengembangan zona industri. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.